buka yang paling kiri nih, kiri yang paling atas, option summary. Kan. Nah ini nanti isinya ini. Nah ini biar gampang kita settingan tubingnya, itu langsung aja kita ke artificial method, kasih ke ESP langsung. Kasih langsung ke ESP. Dan kan nanti muncul kayak gini. Nah, setelah itu kita masuk ke PVT data. PVT itu nentuin sifat dan perilaku fluida sama reservoir kita. Nah, jadi kan kita punya fluida tuh harus tahu dulu kayak mana sifatnya. Nah, ini kita masuk ke solution. Masuk ke solution GOR. GOR tuh gas oil ratio. Maksudnya itu perbandingan gas dan minyaknya dalam suatu fluida. Terus kita nentuin itu ya Ada di sini. ada. Oh, tadi di atas bagian sini. Nih, kan ada gas oil ratio GOR. Apaan tuh? Ada tuh di sini. Nah, kita kan pakai sumur P028. Oh, kita masih datanya dari situ. Ya, ini yang dicari sesuai sebenarnya. dengan ininya. Ya. Ini kita masukin di sini 131, komanya pakai titik di sini. Koma Daripada keluar masuk. 75. Habis itu oil gravity. Nah, ini yang agak ribet. Jadi di sini kan oilnya masih SG. Sedangkan di sini minta API, harus dihitung dulu. Cara ngitungnya? Kalkulator. Cara hitungnya itu 141,5 di salah. 141,6 itu apa? Sabar. Ya cara ngitungnya itu. Itu dari rumus bawaan. Ada rumus bawaannya. 141,5 dibagi dengan SG-nya. Materi SG-nya 0,911. SG 0,911. Satu berapa sih tadi? 1,3. Nah, sudah dapat ini dikurang 131,5. Ada rumusnya itu Jadi 141 dibagi dengan SG-nya dikurang 131. Dapat ini 23,80677. 23,80677. Bentar. Itu apa, Rik? Apa? Itu oil gravity-nya kita hitung. Oh iya. Dapatkan. Setelah itu kita gas gravity. Gas gravity itu tadi kan sudah ada di sini dalam bentuk SG 1,015. Gas gravity. 1,015. Nah, yang agak ribet di sini salinitasnya kan nggak ada tuh. Mana gas gravity di sini? Apa? Spesifik gravity gas Ya, ini. ya itu. Kan nggak ada, baru mau dihitung. Ada 1,015. Kan kita kan dalam SG yang gasnya. Oilnya aja yang ini API. yang water. Ya enggak, yang gas kan dalam SG. Yang oil yang harusnya dalam API. Makanya kita ubah ke API dalam dari SG ini. Apaan tuh? Nah, habis itu water salinity nih yang agak ribet. Kan di jurnalnya nggak ada salinity. Jadi kita pakai perkiraan. Kalau reservoir Indonesia itu salinity itu tuh 8.000 sampai 10.000. Ya. Salinity itu tuh kadar garam lah. Kadar garamnya. Kita masukin 10.000. 10.000. Sudah kayak gitu. Ini mol persennya kan kita nggak ada, sama ini nggak perlu dimasukin juga. Jadi langsung aja kita dan masuk ke IPR. Nah, ini IPR. Nah, jadi kenapa hubungannya IPR sama PVT itu? IPR itu performa laju aliran sumurnya. Kan PVT kan sifat fluidanya sama reservoirnya. Nah, kita harus tahu kalau sifat fluida ini kita alirkan kayak mana bentuknya. Nah, ini fungsinya IPR. Nah, di sini kita jurnalnya kita baca dulu ke bawah. Di sini. Nah, ini kan ada nih hasil analisa laju produksi. Berarti kan sumur ini pernah dicoba, pernah dites. Berarti kita pakai metode Vogel. Karena Nah, jadi kalau PI entry ini sumur yang sudah diproduksi, habis itu mau dioptimalisasi. Kalau Vogel itu sumur yang baru dibuat, habis itu dites, dapat data test rate-nya. Kalau Darcy itu metode itu. ya metodenya beda-beda. Darcy itu sumur yang dia baru dibor, belum diproduksi, masih perawan. Nah, itu mau dites kalau misalnya kita produksi perlu nggak optimalisasi. Nah, karena kita sudah ada data buat Vogel, kita pakai Vogel.
Alasannya pakai fosil tadi apa? karena sudah Oh, dites. sudah dites. Ya Sudah sudah dari dites, jurnal kan? sudah dari jurnal, sudah pernah dites umurnya. Udah. Nah ini dapat mana tadi, ini 1211,67. Sabar, ini dulu yang reservoir pressure yang dulu di atas. Reservoir pressure itu tekanan sumur. Nah kita tekan statik karena kan kita mau sumur itu dalam keadaan statik, nggak bergerak, nggak mengalirkan sesuatu. Kemarin bapaknya bilang yang dicari itu kita cuma yang salinity itu aja. Salinity, karena salinity Indonesia kan 8.000, 10.000, 10.000 aja Cuma paling. itu aja kan kemarin bapaknya bilang. Ya karena nggak ada. Habis itu reservoir temperatur mana, nah ini bottom hole temperatur 284. Habis itu nggak kelihatan lebar. Water cut itu kadar air dalam fluida. Jadi fluidanya kan mengandung minyak, air sama gas. Water cut itu kadar airnya. Ini 90%. Berarti dari 100% yang kita produksi itu 90%-nya air. Termasuk besar. Nggak bagus umurnya sebenarnya. Terlalu besar. Kemudian input data. Nah, ini kan tuh ada test rate kan. Test rate itu maksudnya ini apa, laju alir yang telah dicoba, yang telah dites. Nah, tadi itu di bawah. Nah, ini dapat nih P028 121. Kita pakai 21 aja lah. Aduh, anjing. 1211,67. Pantau aja tah. Ya, bottom hole pressure-nya tesnya Pantau aja. mana ya? Gimana sih? Tesnya di mana? Nanti banyak foto masuk. Oh iya, kalau tes buat apa bottom hole pressure itu kan kita coba tuh kan. Nah, karena kita coba berarti kita alirin. Berarti tekanan sumurnya pakai yang tekanan alir. Nah, tekanan alir pakai ini 613 13. Setelah itu sudah kita pilih input data, select model, kita kalkulasi. Kenapa? Calculate. Apaan Tidak tuh? dapat AOF-nya. Ini apa? Mana? Oh, AOF ini sama. Ya, AOF-nya ini. AOF itu apa? AOF itu absolute open flow. Absolut apa? Sabar, ini kita mana tadi? Kayaknya aku udah ada data yang beda lah. Sabar, sama yang kemasukan. Sebentar, aku save dulu ini. Dan dulu. Nanti muncul kayak gini semua datanya. Itu yang nggak ada cuma kadar garamnya aja kan? Kadar garamnya aja. Yang salinity tadi tuh. Ya, sabar, kita buka dulu. Save fileku. Save fileku, prosperku ini. 3. Gak perlu rekam juga yang ini, cuma mau buka itu aja. Gak usah ini. Yang ini nggak perlu. Nanti lanjut lagi. Tuhan Bapak. Nah, jadi yang benar itu datanya ini, reservoir pressure-nya ini 176 84 90 71 Oh sama iya, ini Bapak kami. 759 Oh, Bapak sama kami. 13. Kita ubah dulu. Makanya ada yang salah tadi datanya. Bapak Abraham. Pause lagi. Nggak usah, kita buka aja. Anak. Buka data yang Anak. prosper yang bisa prosper itu tadi. Nah, ini kita ubah dulu. Ini sudah benar di input data ya, berarti tadi salah. Nah, input data tadi make kayak mana tadi? Mana sih jurnalnya? Oh, itu dia pendapat field. Kelebihan. Bukan ini jurnalnya. Nah, ini. Sentuh aja. Oh, pakai ini. Pakai nih tes rate-nya pakai 759. Langsung siaran. Nah, pakai 759. Kita calculate lagi. Ini. Tak sudah dapat data. Matikan. Kita dan yang ini bener nggak sih? Yang sebentar. Jadi 131 berarti itu. 131,75. Gas gravity 0,746. Oh ya, 0,015. Ada yang salah ya. Oh iya, ini gas yang ini salah di sini. Makanya aku bilang kamu pakai yang water kok, yang water. Iya, Kamu bilang 0,746. Salah. Ini kita dan kita calculate ulang. Kok Masih mau ini di- calculate agak beda.
Ada yang salah lagi kah? Wait. Ada yang salah masukkan data kayaknya. HP Monik. Pause dulu kah? Pause aja dulu. Nah ini sudah kita benerin IPR sama PVT. Selanjutnya itu kita nentuin downhole equipment. Anjir, enggak kelihatan. Jadi, Kelihatan. Nah jadi kenapa kita perlu nentuin downhole equipment tuh, kita kan harus tahu VLP atau OPR-nya, performa fluida itu naik ke atas bumi, ke permukaan. Kemampuan fluida naik ke permukaan lewat tubing itu kita harus tahu. Nah, VLP-nya itu maksudnya VLP atau OPR. Nah ini deviation survey itu maksudnya tingkat kemiringan sumur. Kalau sumur kita miring itu kita tulis kita masukin di sini angkanya berapa. Nah tapi karena sumur kita nggak miring, berarti langsung. Kalau miring berarti kan ini apa? Loh, bukan Kan fluidanya. gue bilang sudah miring. Fluidanya lucu kamu. fluidanya Jadi ini diisi kosong. enggak, fluidanya Diisi kosong. kalau Diisi kontak, diisi kosong. Kayak apa tuh lah? kalau Dia tidak biasa. Terus ini masukkan TVD kita. Kamu tidak Ininya ini. mana? TVD-nya ada di sini tadi harusnya TVD-nya. Bali. Mana ya TVD? Apa sih? Tadi ada di Apa bilang tadi? Bali. kita nggak ada TVD tapi karena kita tahu perforationnya kita bikin aja, dibikin 7.000 berapa di Tidak sini. diisi. gue dulu. Tadi aku pakai berapa ya? Iya, tapi Tadi aku pakai deviationku pakai 7.010. artinya diisi kan? Tidak diisi. Kenapa kita pakai 7.650? Karena Tidak diisi artinya bottom perforationnya kan paling dalam ini. Ya kita kira-kira aja lah berapa. Berarti tambah aja 50. Itu kita diisi kira-kira. kosong artinya. Karena sumur kita nggak miring kayak gini. Karena sumur kita nggak miring berarti kan yang diukur sama kedalaman sebenarnya itu kan sama. Karena nggak miring berarti samakan aja. Dan lanjut ke ini surface equipment. Kita nggak ngurus surface equipment, kita dan lagi. Oh iya, temperatur. Nah ini temperatur itu kan kita harus ngikutin temperatur Indonesia di atas permukaan. Itu bisa 86 derajat. Habis itu overall di sini. Habis itu overall heat. Nah ini overall heat transfer coefficient tuh kan kita mau mengukur suhu tuh kan ngasih alat tuh ke bawah permukaan bumi kan. Itu kan pakai kabel. Nah ini kita pakai koefisien kabel itu. Ini Nah itu biasanya 8 biasanya. Kira-kira. Kira-kira bisa 8. Nah setelah itu kita masukin ke tubing. Tunggu, kalau misalnya ditanya kenapa biasanya 8? Ya memang 8, mau di mana-mana 8 biasanya. standar. Antara 8, 8,2, 8,42 tergantung kabelnya. Intinya 8. Intinya sekitar 8. Itu kita sekarang masukin tubing. Belum. Terus Sekarang tubing. Tadi kan measure depth kita kan 7650. 7650. Kemudian tubing insert diameter tadi kan kita 2,75 perkiraannya. 2,75 kalau standar Indonesia. Tadi ini 3,5. Habis itu casingnya tadi 7 ya, 7 per 8. 7. Iya, sini. Nah 7 inci. Ini DP inti disuruh cari apa tadi? Ini aku tuh mana tadi ini. Dan kemudian ini, nah ini geothermal gradient, maksudnya gradien panas dari permukaan ke bawah dalam sumurnya. Ini kan kita dari permukaan dulu 0. Tadi suhu permukaannya 86. Overallnya tadi kan 8 di sini tadi kan overall heat transfer coefficientnya. Di situ formationnya kan tadi paling dalam 760. Habis itu suhu reservoirnya berapa? Suhu reservoirnya 284. Masukin 284. Nah udah kayak gitu kita dan lanjut ke sini. Ini nggak perlu diubah, langsung down aja. Dan nanti ini kita summary kita. Nah draw down hole ini maksudnya kita gambar skemanya, skema bawah tanahnya kemana. Nah ini bentuknya nanti. Ini skema bawah tanah. Ini kan karena pompanya belum disetting, kita nggak tahu nih kedalaman berapa. Tapi kayak gini, umumnya kayak gini skemanya. Sudah kayak gini. udah selesai. Belum masih ada. Gini kan skemanya. Skemanya kayak gini lah kurang lebih nanti. Dan foto
Udah kayak gitu, sekarang kita sudah selesai IPR, sudah selesai OPR, kita mau tahu performa sumur kalau nggak ada ESP-nya. Berarti kita ubah lagi ininya. Kita ubah lagi jadi non, nggak ada metode bantu. Udah kayak gitu kita ke sistem 3 variabel ya lah. Nah, kita masukin top knot pressure itu maksudnya pressure wellhead. Tadi pressure wellhead kita tekanan kepala sumur 80 PSI. 80 PSI. Continue lagi nggak perlu diisi. Calculate. Sudah dihitung. Ternyata sumur kita nggak bisa berproduksi. Nah, kenapa nggak bisa berproduksi? Kita plot dulu. Nah, ternyata garis merah ini OPR-nya nggak ketemu sama IPR-nya. IPR itu yang hijau. OPR itu yang merah. Berarti mereka harus bertemu. Harus berpotongan biar bisa berproduksi. Oh iya. Nah, tugas pompa ESP itu kita pasang itu untuk naikkan garis hijau ini biar kena ke merah, bukan nurunkan merah ke hijau. Berarti kita tidak bisa non. Ya, nggak bisa natural, harus dibantu dengan pompa. Sudah gitu kita komenin, kita ubah lagi ke ESP. Sebab paham kita, dan sekarang kita desain pompanya ke ESP design. Nah, di sini kita mulai ngira-ngira mau kayak mana. Kan tadi kita tahu kedalaman kita 7.650. Nah, itu kita mau kira-kira taruh di mana? Misalnya aku mau di 7.500 pompanya, kedalaman segini. Kita kira-kira ini kita nggak tahu kan di mana. Habis itu aku mau frekuensinya 60 Hz. Standar pompa ESP itu kalau di Indonesia tuh ada yang 60, ada yang 50. Aku pakai 60. Nah, maksimum outer diameter ini kan OD nih. OD itu outer diameter. Maksudnya outer diameter tuh diameter pompa yang paling luar. Nah, itu kan kita maksimum ya. Berarti paling besarnya berapa bisanya? Itu kita pakai ukuran casing. Karena kan nggak mungkin kita naruh pompa itu nggak bisa masuk ke casingnya, harus muat di casingnya. Berarti tadi kita maksimum OD-nya kan 7 ya. Kita pakai 7. Panjang kabel itu biasanya kedalaman pompa tambah 100. Berarti 7.600. Nah, ini gas separator efisiensi itu kalau kita masang separator gas. Jadi kan kalau kita masang separator gas itu kita bisa misahin gasnya dengan minyaknya. Kalau kita nggak pasang berarti kan nggak bisa dipisahin. Nah, di sini kita misalnya ini kita mau masang gas separator dengan efisiensi 50%. Nah, design rate itu target produksi kita mau produksi berapa. Tadi kan absolut, jadi target produksi itu nggak boleh lebih besar dari absolute open flow. Kenapa nggak boleh lebih besar? Karena absolute open flow tuh yang paling besarnya itu bisa ngalir. Berarti kan harus di bawah absolute open flow. Tadi kan kita absolute open flow kan 1.400. Berarti kita di bawahnya. Salah 1.200. Water kata tadi berapa? 90. Top knot pressure tadi 80. Nah, ini maksimum power safety margin. Itu maksudnya kekuatan pompa yang kita gunakan biar pompa tuh nggak rusak. Nah, kita mau pakai misalnya 90% kekuatannya. Berarti kan safety-nya kan 10%. Safety-nya 10%. Udah kayak gitu kita calculate dapat datanya. Setelah dapat data kita ini data nanti lanjutkan aja lah. Di desain. Nah, di sini kita mulai desain pompanya. Nah, di sini kita, nah kalau kita mau desain pompa, yang dilihat itu intake rate sama discharge rate. Ini kan 1.400 sama 1.200. Berarti kita cari pompa yang dia bisa ngalirin sebanyak besar ini nih, 1.200 sama 1.400. Kita pilih pompanya. Di sini ada banyak pompanya kan. Tuh ada 880 1.500 mana-mana. Misalnya aku mau pakai pipa ini Borex ESPD 3,6 inci. 880 sampai 1.500 aku pakai ini. Aku pilih motornya. Nah, ini kan kita suruh milih motor nih, motor yang bisa nahan ini. Kita lihat dulu di sini. Nah, ini nih, mana tadi nah ini power required.
Power requirednya kan 114 horsepower, berarti kita cari yang bisa setinggi ini powernya. Kita cari ada nggak yang bisa segitu powernya. Ada nih 120 horsepower, Centrilift 450. Kita pakai ini. Tek. Sekarang kita pilih kabelnya. Kita lihat dulu ampere yang dipakai berapa. Ampere yang dipakai 56. Nah, kita cari kabel yang bisa 56 ampere. Nah, di sini misalnya ada 70 ampere di sini. Aku mau yang ini 70 ampere. Tek. Sudah kita pilih semua. Sekarang kita plot. Nah, ini dapat plotannya kita. Efisiensi paling bagus pompa ini tuh 65%. Kita lihat efisiensi kita berapa. Efisiensi kita 64%, berarti bagus, termasuk bagus. Mana pompa Kenapa kita? 60? 64. Kalau di bawah itu jelek. Di bawah apa ya? Standar pompa bagus tuh di atas 60. Standarnya berapa? Standar efisiensi pompa bagus tuh di atas 60. Tapi kita masih termasuk bagus. Masuk bagus karena pompa ini maksimumnya 65 64,46, kita dapatnya 63,35 63,55, termasuk bagus efisiensinya. Nah, misalnya kita sudah dapat pompanya nih, wih, pompanya bagus ternyata, aku pilih ini. Nah, kita dan sudah selesai, kita dan lagi, kita dapat di sini nih, nanti keisi otomatis. Nah kan keisi otomatis ini berapa, nah keisi semua sudah. Terus nanti kita belajar PPT-nya kayak mana? Nanti setelah Jaka selesai buat, Kapan? atau Kan tanya nggak mungkin sekarang. tanya Jaka. Nah sudah kayak gitu selesai, kita masuk ke sistem. Kita coba lagi bisa nggak ngalir sistem kita. Ini sudah diisi semua, kita continue lagi di sini. Kita plot, kita calculate ulang, ngalir nggak? Ternyata ngalir 1199. Ngalir kan tuh, ada liquid rate-nya tuh berapa kan? Mana sih? Ini ada liquid rate-nya tuh. Lanjut. Ada aliran liquidnya. Nah ternyata dari 1200 liquid ini itu sekitar 800 STB itu air. ST apa? STB, STB itu apa? stock tank barrel, Apa? yaitu standar minyak di permukaan bumi. Kalau RB, reservoir barrel tuh standar minyak di reservoir. Kalau stock tank barrel tuh standar minyak di atas permukaan bumi, karena beda. Oh, di atas permukaan. Lanjut, Rik. Sebelum 30 menit. Setelah itu kita plot ulang, ternyata ada potongan. Nah karena berpotongan IPR yang garis hijau ini berpotongan dengan OPR atau VLP garis merah ini, berarti ada aliran maksimum itu di titik ini. Iya. Berarti dari sini sampai sini itu bisa beroperasi. Berarti ini titik maksimumnya, ini 1200 maksimumnya. Nih 1000 dari 1200 ini air. Apa STB? Stock tank barrel. Stok barrel. Dari 1000 barrel. Barrel. Lanjut. Nah, Minyak yang di atas permukaan. ya, jadi dari 1200 liquid yang terproduksi maksimum dengan pompa ini itu 1080-nya air, 120-nya minyak. Berarti banyakkan airnya. Kalau kebanyakan airnya kemana? Ya berarti banyak yang harus diolah, mulai dipanasin dulu biar air yang nguap semua segala macam, banyak. Nah sekarang kita mau coba, misalnya kita kan pompa kita ini kan kita pakai lama, berkepanjangan lah umurnya. Berarti kan kita kira-kira pompa ini kalau kita pakai di tekanan sumur yang rendah gimana? Misalnya kita lagi produksi ternyata tekanan turun, itu gimana? Nah kita pakai kasus. Nah nambahin kasus tuh di sini di variabel di reservoir pressure. Nah tadi kan tekanan awal kita sekitar 600, berapa tuh tekanan awal kita, aku lupa. Bottom hole pressure, tekanan statik sumur 1076. Berarti dari 976 kemudian ke 876 776 turun 100 terus. Oh, sampai 676. 1076. Enggak, turun sampai 500 aja lah, kita coba 500 masih mengalir apa enggak. Sudah kayak ini, sudah selesai. Kita continue, kita calculate lagi. Nah ini lagi ngitung, sudah selesai. Kita plot sistem plot. Nah sudah dapat, ada 5 garis nih kan. Nah ternyata dari 5 kasus kita
yang berproduksi itu cuma ini sama ini. Oh jadi Oh, cuman yang berpotongan ini aja. Iya. tuh dia harus nyentuh garis merah ini. Iya. Oh, Kenapa? aku kira nggak nyentuh. Kalau nggak nyentuh nggak produksi. Nggak ngalir. Berarti yang ngalir cuma garis 4 sama garis 3. Berarti cuma 976 sama 876. Berarti pompa ini itu bisa dipakai sampai tekanannya turun ke 876 PSI. Setelah itu nggak bisa dipakai pompanya. Tuh jadi dia harus bersentuhan ibaratnya kayak supaya ngalir apa? Yang ngalir. Gitu. Kalau nggak nyentuh berarti kan nggak nyampe. Oh iya. Lanjut. Nah, berarti Ini kan sumur kayak ini. ya ini hijau ini IPR-nya. Ini sumur yang merah. Yang merah ini iya tekanan tubingnya, tubing sumur. Tekanan pipanya lah biar bisa naik ke atas. Karena kalau IPR itu nggak nyentuh OPR atau VLP, berarti minyak nih nyangkut di Berarti pipa, nggak bisa naik nggak gitu. naik ke permukaan, nyangkut di pipa. Berarti pompa kita ini cuma kuat sampai 876 yang kita uji coba ini. Nah, kalau di jurnal yang sudah aku buat ini, di ini mana ya? Mana ini dia. Nah, kalau yang dikubuat ini itu bisa sampai ke ya, ini yang kubuat ya. Yang kubuat ini bisa sampai ke 686. Ini kan 1076, 976, 876 masih ada garis. Nah, sampai 686 itu masih ada garisnya. Masih bisa berproduksi pompaku. Lanjut yang kita punya. Sebar oke kanan. Kita lanjut lagi. Nah, ini yang ku kerjakan kan supaya dapat semua kayak gini. Ini punya kita. Ini punya kita yang sudah selesai. Berarti itu nyentuh semua kan? Nyentuh semua sampai nah tadi pompaku sampai 676. Mana yang punya kita mau dikasih masuk di PPT? Ini yang ini. Sampai tekanan 686. Yang ini. Ya. Sedangkan kalau yang ini sampai tekanan 876 aja. Nggak nyampe 686. Tapi yang kita punya itu kayak sudah bagus kan? Sampai 686 paling bagus sudah tuh cari-cari. Lanjut sampai selesai. Sebelum Sudah selesai semua kayak gini, berarti kita sudah selesai desain ESP-nya. Sudah kayak gini Sudah. cukup. Sudah. Terus mati.